Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Akvan dengan NPM 125113030. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu tugas pemrograman web 1 untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Proyek ini yaitu sebuah kuliner, masakan kuliner, dan saya memilih seblak untuk menjadikan bahan proyek. Yang pertama itu di indeks HTML. Bentar. Oke. Struktur head, metadata, bagian paling atas yaitu bagian head, berfungsi untuk mengukur konfigurasi belakang layar. Pop icon memasang icon pada logo kecil yang muncul di tab browser. CSS link menghubungkan file HTML dengan file gaya style CSS agar tampilan website jadi cantik. Warna, tata letak, dan lain-lain. Saya memakai WhatsApp Bubble, menciptakan tombol melayang yang biasanya ada di pojok layar. WAMI yaitu link nomor saya mengarahkan agar pelanggan langsung ke chat WhatsApp admin. Yang SVG yang ini kayaknya. Ini adalah kode untuk menggambarkan logo WhatsApp secara sistematis agar tetap tajam di layar manapun. Oke, kita lanjut ke bawah. Di bagian ini saya di bagian header dan navigasi, saya menambahkan brand logo, menampilkan nama Seblak Jeletot Bandung, dan slogan. Di nav berisi menu navigasi untuk berpindah halaman antara home, menu, dan kontak. Yang keempat, konten utama, yaitu di main. Konten dibagi menjadi 2 kolom besar menggunakan section page wrapper. Seksi profil menceritakan sejarah Seblak Jeletot, ada elemen unik, yaitu section flame, yang sepertinya akan digunakan untuk animasi API pedas melalui CSS nanti. Keunggulan menggunakan daftar UL dan li itu menjelaskan mengapa seblak ini spesial, bumbu segar, level pedas, dan lain-lain. Daftar menu singkat, sebentar. Menampilkan kartu menu yaitu menu card. Di sini ada sistem spicy level yang menggunakan titik-titik spy dot untuk menunjukkan tingkat kepedasan visual. Oh, ini menu card. Terus di bagian sidebar, mohon maaf, bagian ini biasanya muncul di sisi kanan atau kiri konten utama, berisi informasi tambahan, yaitu promo menampilkan diskon 20% dan kode promo Jeletot 20. Jam operasional, tabel jadwal, buka toko dari Senin sampai Minggu. Yang ini. Setelah itu di bagian footer, sebentar, ya tidak pusing. Bagian footer atau kaki halaman berisi informasi penutup, alamat lengkap, kontak,
link sosial media, dan copyright sebagai tanda hak cipta karya. Oke, kita lanjut ke menu HTML. Di sini menu HTML saya menambahkan navigasi aktif. Sebentar. Yang ini pada bagian nav, link untuk menu HTML memiliki kelas aktif. Ini biasanya digunakan di CSS untuk memberi tanda misalnya warna berbeda pada menu yang sedang dibuka agar pengunjung tahu mereka ada di halaman menu. Tabel daftar menu. Yang ini saya menekan tabel kelas menu table. Bagian ini menggunakan struktur table untuk menyajikan data secara rapi dan profesional. Saya menekan tab, bagian kepala table yang berisi judul kolom, foto, varian, topping, dan harga. Table body berisi baris-baris, saya menggunakan TR menu. Badge ada penggunaan elemen span dan dengan kelas seperti badge hot untuk tanda bestseller dan badge spice untuk informasi level pedas. Ini sangat bagus untuk menarik perhatian pelanggan. Yang ini selanjutnya saya mengisi formulir pemesanan yaitu form ID order form. Ini adalah bagian paling penting interaktif di mana pelanggan bisa memilih pesanan mereka. Elemen yang digunakan sangat lengkap. Input text dan tel input type text. Untuk nama dan input type tel, untuk nomor HP, text area digunakan untuk input yang panjang seperti alamat pengiriman dan catatan tambahan. Select option, menu drop down untuk memilih varian seblak. Yang ini untuk memilih varian seblak utama ini mencegah pengguna mengetik manual sehingga data lebih konsisten. Input number digunakan untuk jumlah porsi batasan min 1 dan max 50. Di radio button saya menambahkan radio button digunakan untuk level kepedasan karena menggunakan tipe radio pengguna hanya bisa memilih satu tingkat kepedasan, tidak bisa double. Pada checkbox yang ini digunakan untuk topping tambahan berbeda dengan radio tipe checkbox membolehkan pengguna memilih lebih dari satu topping, misalnya ceker, bakso, dan keju. Ada box konfirmasi yaitu sukses. Di bagian ini form ada elemen section ID sukses, style display none. Secara default, bagian ini disembunyikan display none. Biasanya bagian ini akan muncul menggunakan JavaScript setelah pengguna menekan tombol pesan sekarang untuk memberikan umpan balik bahwa pesanan mereka sudah terkirim. Oke, yang bawahnya yaitu footer. Ada tambahan validasi input. Codingan ini sudah bagus karena menggunakan atribut recurrent. Pada input penting yaitu nama, nomor HP, alamat, agar memastikan pelanggan tidak bisa mengirim form kosong. Pengiriman data secara teknis, form ini belum memiliki atribut action atau method pada take form. Jika kamu ingin data ini benar-benar terkirim ke WhatsApp atau email kamu, saya menambahkan sedikit JavaScript, tapi saya tidak menggunakan JavaScript. Untuk bawahnya yang ini footer sama seperti yang
ada di dalam indeks HTML. Untuk selanjutnya di style CSS, saya menggunakan import URL dengan font Oswald Nunito permanen plus marker. Bagian ini adalah otak dari desainmu. Saya yang menentukan palet warna dan tipografi di satu tempat agar mudah diubah nantinya. Warna fire and dark. Variabel seperti fire1 hingga fire3 menciptakan gradasi warna api merah ke kuning. Sedangkan dark memberikan latar belakang hitam kecoklatan yang memberikan kesan hangat, namun gelap seperti bara. Glow and radius, variabel glow memberikan efek cahaya berpendar pada elemen memperkuat efek api. Saya menggunakan ini agar nanti di outputnya terlihat api-api. Preset dan gaya dasar, saya menggunakan box sizing border box, memastikan padding dan border tidak merusak lebar elemen yang sudah ditentukan. Body background menggunakan radial gradient. Pada body, before untuk menciptakan efek pencahayaan halus di sudut layar seolah-olah ada sumber cahaya api di kejauhan. Pada di bagian header gradient menggunakan gradasi dari hitam ke coklat gelap-gelapan dengan border bahwa berwarna oranye menyala fire2. Saya menggunakan root ini. Terus brand logo. Bentar. Nama brand menggunakan font Oswald. Yang ini brand name Oswald sans serif. Ini membuat teks memiliki warna gradasi api di dalamnya. Tagline menggunakan font permanen marker untuk memberikan kontras gaya yang artistik. Selanjutnya di dalam navigasi, menu dibuat melintang flex dengan efek hover yang akan memunculkan garis bawah orange saat kursor diarahkan. Page wrapper, layout utama, struktur terletak menggunakan CSS grid. Grid system page strip wrapper membagi layar menjadi 2 kolom. Yang ke satu kolom utama, area konten yang fleksibel, yang kedua sidebar. Area tetap di sisi kanan untuk informasi tambahan. Sangat terstruktur dan rapi untuk tampilan blog atau profil profesional. Oke, sebentar, habis ini ada hero section dan efek animasi. Profil section menggunakan linear gradient, diagonal, dan efek pendar, box shadow, far glow. Animasi IP, the flames. Elemen flame sebenarnya adalah kotak kecil yang dibuat menjadi segitiga melengkung menggunakan trik border dan border radius. Animation flicker menggunakan keyframe flicker meskipun definisinya yang ini ya. Meskipun definisinya tidak ada di potongan kode, namun dipanggil untuk membuat IP tersebut bergetar atau berkedip. Setelah itu sistem animasi. Keyframe flicker, animasi ini memanipulasi skala sumbu X dan Y secara bergantian. Efeknya membuat objek
seperti api terlihat tidak stabil atau bergetar secara alami, bukan hanya sekedar naik turun. Sedangkan keyframe pulse glow digunakan pada teks logo animasi mengubah intensitas bayangan, drop, shadow dari oranye redup ke merah menyala, menciptakan efek cahaya yang bernapas. Oke, sebentar. Di bagian profil dan konten main body. Bagian ini mengatur bagaimana teks dan informasi disajikan kepada pengunjung. Hero logo teks menggunakan font permanen marker berukuran besar yaitu 3,2 rem, Z index tinggi, memastikan teks ini berada di atas elemen dekoratif lainnya. Oke, hero badge, elemen kecil yang berfungsi sebagai label seperti status hot atau new. Posisinya absolut di pojok kiri bawah kontainer hero agar terlihat menempel pada gambar atau area promo. Selanjutnya, judul H2 menggunakan warna Fire 3 kuning keemas-emasan agar menonjol di atas latar belakang gelap, sedangkan paragraf menggunakan teks smooth agar mata tidak cepat lelah saat membaca. Pada artikel saya menambahkan komponen list unggulan menggunakan border left tebal berwarna api dan latar belakang transparan. Artikel unggulan. Oke, kemerahan untuk menunjukkan bahwa ini adalah poin penting. Pada artikel unggulan H3 before, penggunaan emoji api melalui CSS pseudo elemen sehingga kita tidak perlu mengetiknya berulang kali di HTML. Oke. Grid layout pada menu menulis order yang ini menggunakan grid template kolom 1FR yang secara otomatis membagi daftar menjadi 2 kolom sejajar. Pada CSS counter kami tidak menggunakan all standar melainkan seperti counter reset dan counter increment. Ini memungkinkan kita mendesain angka urutan 1, 2, 3 menjadi lingkaran gradasi keren di samping. Selanjutnya aside ini bagian promo. Bagian samping website dirancang untuk informasi ringkas dan cepat. Aside card, kartu di sidebar memiliki gradasi gelap ke arang. Carkol untuk memberikan kedalaman visual yang berbeda dari konten utama. Terus promo badge. Bagian ini dirancang sangat kontras dengan angka diskon besar. Dengan ukuran 2 rem agar langsung menarik perhatian mata pengunjung. Setelah itu justify content, jam buka menggunakan space between pada elemen list untuk membuat format rata kiri dan rata kanan yang rapi tanpa perlu menggunakan spasi manual. Status open badge berwarna hijau terang yang kontras dengan tema api orange kemerah-merahan. Ini adalah desain agar informasi buka sangat mudah dikenali secara instan. Yang ini ya. Oke. Setelah itu komponen konversi, diskon, dan CTA. Bagian ini dirancang untuk menutup halaman dengan kesan profesional dan informatif. Pada gradien terbalik, berbeda dengan header,
mohon maaf, pada diskon item menggunakan teknik yang sama dengan list sebelumnya yaitu border left. Tebal berwarna merah, Fire 1 penggunaan tag strong dengan warna kuning, Fire 3 memastikan judul promo terlihat mencolok. Oke. Ke CTA BTN, call to action ini adalah tombol utama, visual menggunakan gradasi linear yang terang dan bayangan pendar. Box shadow, interaksi saat di hover, tombol akan yang ini hover, tombol akan sedikit naik, translate minus 2px, dan cahayanya menguat, memberikan kesan tombol tersebut menyala karena panas. Oke, setelah itu ini bagian footer ke halaman gradient terbalik, berbeda dengan header. Footer menggunakan gradasi dari coklat gelap kembali ke hitam pekat, menciptakan efek menghilang di bagian bawah. Grid layout untuk grid template volume 1 1fx 1px yang membagi footer menjadi 3 kolom, biasanya untuk tentang kami, navigasi, dan kontak. Sosial media, link sosial media didesain seperti pil kapsul yang elegan dengan efek transisi warna yang disentuh dari kursor. Untuk selanjutnya bagian menu page, kami memperkenalkan struktur baru untuk halaman menu produk atau layanan. Pada page wrapper full, berbeda dengan wrapper sebelumnya yang memiliki sidebar, wrapper ini bersifat satu kolom penuh pusat, memberikan ruang lebih luas untuk menampilkan daftar menu. Setelah itu menu card menggunakan CSS Grid dengan repeat 1 fr untuk menampilkan kartu menu dalam 2 kolom sejajar yang simetris. Anatomi menu card, ini yang bawahnya menu card IMG, area gambar yang diberi efek gradasi hitam di bagian bawah after agar teks di atas jika ada tetap terbaca. Hover effect yang ini after hover saat kartu menu disentuh, ia akan sedikit terangkat dan garis tepinya akan menyala oranye, memberikan feedback visual yang sangat jelas kepada pengguna. Oke. Pada bagian spice level, fitur ini berupa titik-titik kecil. Ini menunjukkan level pedas cocok untuk di restoran atau tingkat kesulitan level pedas. Setelah itu, desain formulir pemesanan pada form section. Bagian ini mengatur area input agar terlihat modern dan tetap selaras dengan tema API. Input dan teks area menggunakan latar belakang hitam, efek fokus yang ini fokus. Ketika pengguna mengklik kolom input, border akan berubah warna menjadi lebih terang dan latar belakangnya sedikit berubah. Ini adalah teknik user experience UX atau UX yang baik agar pengguna tahu kolom mana yang harus diisi. Custom radio and checkbox. Sebentar. Yang ini. Intinya, jika kotak centang dipilih, maka seluruh label
Pembungkusnya akan berubah warna menjadi orange keemasan. Ini membuat pilihan terlihat seperti tombol profesional daripada sekedar kotak centang standar browser yang membosankan. Selanjutnya tombol submit dan efek hover. Yang ini, tombol ini dibuat lebar penuh agar mudah diklik terutama di perangkat mobile. Hover dan transform. Yang ini sama seperti tombol CTA sebelumnya, tombol ini akan terangkat sedikit ke atas dan cahayanya menguat saat disentuh, memberikan kesan interaktif yang memuaskan. Kotak informasi berhasil. Ini adalah bagian yang menggunakan trik CSS murni tanpa JavaScript. Oke, saya menambahkan kotak ini secara default tersembunyi display none, namun jika URL halaman memiliki ID yang sesuai, maka kotak ini akan muncul. Kontras warna ini responsif media max width 680 px. Bagian ini adalah kunci agar website kamu terlihat bagus saat di smartphone. Semua elemen yang tadinya sejajar seperti sidebar di samping, menu 2 kolom, dan footer 3 kolom akan dipaksa menjadi 1 kolom saja agar tidak bertumpuk ke bawah. Skala teks, ukuran fonts, nama brand, dan teks hero diperkecil agar tidak meluap keluar layar ponsel yang sempit. Oke, sebentar. Sistem tabel menu, saya menggunakan table section. Bagian ini dirancang untuk menampilkan daftar menu dalam format baris dan kolom yang sangat terorganisir. Responsif dan menggunakan responsif, visual makanan, tipografi table, badges. Oke, selanjutnya desain formulir lebih modern. Dot form section yang ini. Pada bagian ini, elemen input dibuat lebih kontras. Terus selanjutnya struktur footer dan layout responsif. Bagian penutup halaman dibuat dengan sistem grid auto fit. Di bagian footer ini footer akan secara otomatis membagi kolom berdasarkan lebar layar. Jika layar lebar, akan ada banyak kolom bersampingan. Jika layar sempit HP, kolom akan otomatis turun ke bawah tanpa perlu banyak codingan tambahan. Pada WhatsApp Bubble ada elemen WA Bubble Wrapper yang menggunakan position fix. Ini akan membuat tombol WhatsApp melayang di pojok kanan bawah layar sehingga pelanggan bisa menghubungi admin. Desain gelembung teks, saya menggunakan WA Bubble Text yang ini. Ini area pesan kecil yang muncul di samping icon WhatsApp. Oke, terus pada bagian bentar. Ini animasi pulse before icon utama pada bubble icon, mohon maaf. Warna brand menggunakan warna hijau khas WhatsApp yang memberikan rasa percaya kepada pengguna. Terus di animasi denyut yaitu pulse pada .wa bubble icon saya memakai before.
agar animasi keyframes WL Pulse efeknya adalah lingkaran hijau yang seolah-olah memancar. Pada fungsi, animasi ini bertindak sebagai action grabber tanpa perlu berteriak. Tombol ini secara halus memberitahu pengunjung, "Hei, kami ada di sini jika kamu butuh bantuan." Hover effect yang ini, efek hover, saat kursor menyentuh tombol warnanya berubah menjadi hijau lebih tua. Ukurannya sedikit membesar, ini memberikan feedback bahwa elemen tersebut memang bisa diklik. Bagian terakhir, media query, kami mengatur agar teks bantuan hanya muncul di layar besar, desktop, atau tablet. Ini menjaga keestetikan halaman tetap rapi di semua perangkat. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan, secara keseluruhan kami telah menciptakan sebuah UI UX website yang sangat matang. Jika kita rangkum seluruh perjalanan codingan saya dari awal sampai akhir, inilah hasilnya. Yang ke satu, vibe dan atmosfer. Saya berhasil membangun tema dark and fire yang konsisten. Penggunaan warna hitam, arang, dan gradasi api memberikan kesan eksklusif, hangat, dan berani. Kedua, struktur dari penggunaan CSS untuk tata letak hingga tabel menu yang rapi. Website ini dirancang untuk menampung banyak informasi tanpa melihat berantakan. Kefokusan pada konversi, kami tidak hanya mendesain visual, tapi juga fungsi bisnis, adanya diskon list, formulir pemesanan yang keren, dan efek fokus, hingga tombol WhatsApp yang berdenyut. Semuanya bertujuan satu, yaitu mengubah pengunjung menjadi pembeli. Kami menggunakan fitur CSS modern seperti CSS variable, pseudo element, sama dengan hash, dan media queries. Ini menunjukkan codingan saya semoga efisien, mudah diatur, ulang, maintainable, dan responsif. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Mohon maaf, lihat next, coba lagi. Nah, ini dia tampilannya. Blog Deletot Bandung, pedas nendang, bikin lagi setiap hari. Ini di bagian home, kami menambahkan tentang sejarah seblak. Keunggulan kami di sini ada kualitas bahan yang premium. Yang tadi dikatakan ada promo, ada jam operasional, penawaran spesial, dan menu, mohon maaf, pada bagian home ada pesan sekarang untuk mengisi form pemesanan online. Ini daftar menu unggulan kami, yaitu seblak original dan seblak ceker komplit. Bisa mengklik menu pesanan ini atau mengklik yang ini, halaman pemesanan. Oke, yang bawahnya yaitu footer. Ini contohnya, saya menggunakan sebuah animasi jika pada sosial media, jika kursor mendekati nama sosial media akan seperti ini, dan ini ada tombol WA untuk memesan via WhatsApp seperti ini. Oke, pada bagian menu kita lihat pada daftar menu sebelah jeletot ada
seblak original, seblak jadul, seblak ceker, seblak siput, dan seblak komplit. Ada ini level 0 sampai 5, ada varian topping dan harga. Ada menu bestseller. Bestseller ini harga dan topping. Pada pada formulir pemesanan kita bisa mengetik nama kita, nomor handphone, alamat pengiriman, dan pilihan menu utama. Ada 5 ya. Jumlah porsinya bisa kita klik sampai 50 maksnya ya. Ini untuk level kepedesan, topping tambahan, dan catatan, misalnya tidak pakai kencur. Lalu ada tombol pesan seblak sekarang. Baik, terima kasih sudah menemani saya untuk mereview kudingan ini. Mohon maaf, saya Daniel Arfan. Jika ada kesalahan dalam kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.